Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir dalam Google Meet ini. Perkenalkan, nama saya Ardini Dara Alisara Puspita selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi hari ini, dan teman-teman saya Dinda Mutia Khairunisa, Arsy Ramadhani Pribadi, Dina Amalia, Fitri Arofa Alaishi, dan Dwi Agustina Nurparha. Kelompok kami akan mempresentasikan materi kimia organik dengan judul pengertian tata nama senyawa organik. Materi pertama, subpokok bahasan yang akan dibahas yaitu pengertian tata nama senyawa organik, stereokimia, kiralitas, enantiomer, stereomer, resonansi, dan induksi dan radikal bebas. Pengertian tata nama senyawa organik akan disampaikan oleh Dinda Mutia Khairunisa. Saya di sini akan menjelaskan pengertian tata nama senyawa organik. Tata nama senyawa organik atau lengkapnya tata nama IUPAC untuk kimia organik adalah suatu cara sistematika untuk memberi nama senyawa organik yang direkomendasikan oleh International Union of Pure and Applied Chemistry. Kemudian materi selanjutnya stereokimia yang akan disampaikan oleh Arsy. Stereokimia mempelajari susunan atom atau gugus atom dari suatu molekul di dalam ruang atau stereokimia statik dan perubahan susunan molekul yang menjadi karena reaksi kimia atau stereokimia dinamik dalam senyawa C. Untuk stereokimia ada 3 aspek, yaitu isomer geometrik, konformasi molekul, dan kiralitas. Untuk isomer geometrik yaitu bagaimana ketegangan atau rigidity dalam molekul dapat mengakibatkan isomeri. Dan untuk konferensi molekul yaitu bentuk molekul dan bagaimana bentuk ini dapat berubah. Serta yang terakhir, kiralitas molekul adalah bagaimana penataan kiri atau kanan atom-atom di sekitar sebuah atom karbon dalam mengakibatkan isomeri. Sering sukar menghayati molekul 3 dimensi dari dalam suatu gambar 2 dimensi. Oleh karena itu, dalam membahas stereokimia, sangat disarankan untuk menggunakan model-model molekul. Selanjutnya ada materi kiralitas yang akan disampaikan oleh Dina Amalia. Kiralitas adalah sifat suatu objek atau molekul yang tidak identik dengan bayangan cerminnya non-superposable mirror image. Dalam konteks kimia, organik, dan farmasi, molekul kiral memiliki dua bentuk enantiomer, yaitu enantiomer R dan S yang sering kali menunjukkan aktivitas biologi yang berbeda meskipun struktur kimianya sama. Konsep dasarnya yaitu yang pertama ada pusat kiral, yang kedua enantiomer, ketiga diastereomer, dan yang terakhir aktivitas optik. Contohnya, ibuprofen, S-enantiomer aktif sebagai antiinflamasi, yang terakhir thalidomide, suatu enantiomer bermanfaat, yang lainnya berbahaya. Kemudian ada materi enantiomer yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian enantiomer. Enantiomer adalah pasangan isomer optik yang merupakan bayangan cermin satu sama lain tetapi tidak dapat ditumpang tindihkan. Keberadaan enantiomer ulangilah kejenemen kiye perkaton titik telat. Enantiomer adalah pasangan isomer optik yang merupakan bayangan cermin satu sama lain tetapi tidak dapat ditumpang tindihkan. Keberadaan enantiomer disebabkan oleh adanya atom karbon kiral. Sifat fisik hampir sama, tapi berbeda dalam memutar cahaya efek biologis. Kemudian penentuan konfigurasi R dan S. Konfigurasi R dan S ditentukan berdasarkan prioritas atom di sekitar karbon kiral, lalu dilihat arah putarannya. Pemisahan enantiomer dilakukan dengan kromatografi kiral, reaksi dengan senyawa kiral atau enzim spesifik. Materi selanjutnya adalah diastereomer yang akan dibacakan oleh Ais.
Diastereomer adalah stereoisomer yang bukan cerminan satu sama lain. Diastereomer memiliki 2 atau lebih pusat stereogenik. Ciri-ciri diastereomer adalah 1. Bukan bayangan cermin satu sama lain. 2. Tidak memiliki simetri cermin. 3. Bisa memiliki titik leleh, titik didih, dan kelarutan yang berbeda. 4. Tidak selalu memiliki aktivitas optik yang berlawanan. Contoh diastereomer adalah ada asam tartarat, steroid atau senyawa siklis, D-trealosa dan L-trealosa, asam mesotartarate, senyawa steroid dengan beberapa pusat kiral. Selanjutnya ada materi resonansi yang akan dibacakan oleh Dwi. Resonansi adalah fenomena di mana suatu molekul tidak dapat dijelaskan dengan satu struktur Lewis tunggal, melainkan gabungan beberapa struktur resonansi. Cara terjadinya resonansi, adanya ikatan rangkap dekat dengan atom bermuatan pasangan elektron bebas. Yang kedua ada delokalasi elektron. Yang ketiga ada susunan atom tetap. Keuntungan dari resonansi, yang pertama menstabilkan molekul, yang kedua menjelaskan reaktivitas senyawa, dan yang ketiga menentukan panjang ikatan. Contohnya yang pertama ada benzena, ikatan rangkap berpindah dan semua ikatan setara. Yang kedua ada ion karboksilat, muatan negatif tersebar di 2 oksigen dan lebih stabil. Yang ketiga ada karbokation alelik dan benzilik, lebih stabil karena resonansi. Materi terakhir yaitu induksi dan radikal bebas. Induksi yaitu proses pemicu reaksi kimia, sedangkan radikal bebas adalah molekul dengan elektron tidak berpasangan sangat reaktif. Contoh radikal bebas. Yang pertama ada radikal bebas dalam kimia organik, yaitu ada radikal metil, hidroksil, peroksil, dan benzil. Untuk radikal bebas dalam biologi, contohnya ada superoksida, radikal nitrit, dan radikal peroksinitrit. Dan yang terakhir ada contoh radikal bebas dalam lingkungan, yaitu radikal hidroperoksil dan radikal klorin. Kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan yaitu kimia organik merupakan bidang ilmu yang sangat luas dan kompleks. Namun pemahaman terhadap konsep dasarnya sangat penting sebagai fondasi untuk mempelajari materi lanjutan. Tata nama senyawa organik membantu dalam pengidentifikasian dan komunikasi ilmiah mengenai struktur senyawa karbon. Baik, karena kita sudah selesai di presentasi kali ini, terima kasih kepada pemateri atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab bisa kalian tanya di kolom komentar ya. Terima kasih kepada pemateri atas presentasinya. Ulangi. Mau dipotong, Mbak ya. Semoga materi yang disampaikan hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.